Selamat datang di Kampung Goib. Mari, silakan masuk. Sialan. Hujan turun tanpa suara malam itu. Tidak ada gemuruh, tidak ada desir angin. Hanya tetesan air yang jatuh lurus seperti jarum, menghantam tanah dengan dingin yang menusuk tulang. Hendra menghentikan motornya sejenak di pinggir jalan tanah. Lampu motor menerobos kabut tipis yang menggantung rendah di antara pepohonan hutan. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 23.59. Jarumnya bergetar, lalu berhenti. Sial, gumam Hendra. Sialan, kenapa mati? Tolong, apakah ada orang di sini? Hei, permisi. Bisakah Anda membantu saya? Ponselnya mati total. Tidak ada sinyal, tidak ada jam, tidak ada petunjuk arah. Jalan pintas yang disarankan warga desa siang tadi terasa semakin salah. Ia teringat kalimat lelaki tua di warung kopi. Kalau kau lihat kampung di tengah hutan, jangan berhenti, jangan menyapa, jangan menoleh. Hendra menelan ludah dan kembali menyalakan motor. Namun mesin tidak mau hidup. Saat itulah kabut di depan terbelah, menampakkan sebuah gapura kayu tua yang miring. Tulisan di atasnya hampir lapuk, tapi masih bisa terbaca jelas. Selamat datang di Kampung Goib. Selamat datang di kampung kami, Nak. Ayo sini, jangan malu-malu. Dada Hendra sesak. Di balik gapura itu, berdiri rumah-rumah kayu berjajar rapi. Lampu minyak menyala di setiap teras. Asap dapur mengepul. Ada suara orang bercakap, tawa anak kecil, dan dentingan sendok pada piring. Kampung itu terlihat hidup. Terlalu hidup untuk sebuah tempat yang seharusnya tidak ada. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dipukul perlahan. Tok, tok, tok. Sudah malam, Nak Hendra. Bapak tahu nama saya? Kami tahu semua orang yang datang ke sini. Pintu rumah terdekat terbuka. Seorang lelaki tua keluar. Rambutnya putih kusam, wajahnya pucat seperti dilapisi abu. Tapi senyumnya hangat. Sudah malam, Nak Hendra, katanya. Hendra terlonjak. Bapak tahu nama saya? Lelaki itu tertawa kecil. Kami tahu semua yang datang ke sini. Beberapa warga lain keluar dari rumah mereka. Pria, wanita, bahkan anak-anak. Semuanya menatap Hendra dengan mata kosong, tanpa berkedip. Silakan masuk. Ini adalah jam transisi, saat yang hidup dan yang mati berbagi jalan. Tidak semua yang masuk Kampung Goib diizinkan pergi. Silakan singgah, ujar seorang perempuan sambil menggendong bayi. Bayinya tidak menangis, tidak bernafas. Matanya terbuka lebar. Jam segini berbahaya melanjutkan perjalanan. Lanjutnya, ini jam peralihan. Peralihan apa? Tanya Hendra, suaranya gemetar. Jam ketika yang hidup dan yang mati berbagi jalan. Gentongan berbunyi lagi, lebih cepat. Tok, 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 tok. Hendra mundur.
Saya mau pergi. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Tidak semua yang masuk kampung goib diizinkan keluar. Jiron inoti Aisyam ini bilah uzua. Mulikut lumunu alkul. Kabut menebal. Jalan di belakang Hendra menghilang. Saat ia berlari, langkahnya terasa berat, seolah tanah menarik kakinya. Ia berputar ke kiri, kembali ke gapura, ke kanan kembali ke kampung. Ke belakang, warga sudah berdiri melingkar. Tawa mereka menggema, bercampur isak tangis dan doa-doa yang dilafalkan terbalik. Hendra terjatuh di depan sebuah rumah besar di ujung kampung. Pintunya terbuka sendiri. Di dalam, dinding dipenuhi foto-foto lama. Orang-orang berpose di depan gapura kampung goib. Wajah mereka pucat, mata mereka hitam legam. Aku tidak mati. Benar. Di sudut ruangan tergantung satu foto yang paling baru. Hendra memakai jaket yang sama dengan senyum kaku dan tulisan di bawahnya. Penghuni baru menunggu fajar. Aku belum mati, teriak Hendra. Suara berat bergema dari segala arah. Benar, kau belum mati. Lantai kayu berubah hitam seperti lumpur. Bau tanah kuburan menyeruak. Tangan-tangan kurus muncul dari bawah lantai, mencengkram kaki Hendra. Tapi kamu sudah keterlaluan. Setiap desa goib membutuhkan seorang penjaga. Tapi kau sudah melangkah terlalu jauh. Warga kampung berdiri di ambang pintu. Mata mereka kini meneteskan darah hitam. Setiap kampung goib membutuhkan penjaga. Bisik mereka serempak. Hendra menjerit saat tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Suaranya terputus bersama bunyi kentongan terakhir. Tok, tok, tok. Hendra menyambut tamu berikutnya. Pagi harinya, warga desa menemukan motor tua berkarat di tepi hutan, seolah telah tergeletak di sana puluhan tahun. Tak jauh dari situ, sebuah gapura kayu terlihat samar di antara kabut. Dan jika seseorang melewati hutan itu saat jam berhenti berdetak, akan terdengar kentongan dipukul perlahan, menandakan Hendra sudah menyambut tamu berikutnya. Bangun, penjaga. Tidak ada fajar di kampung goib. Yang ada hanyalah cahaya pucat seperti sisa mimpi buruk. Tidak siang, tidak malam. Waktu di tempat itu tidak berjalan. Ia hanya berputar, mengunyah jiwa-jiwa yang terperangkap. Hendra berdiri di bawah gapura kayu tua. Tubuhnya masih utuh. Ia masih bernapas. Tapi denyut jantungnya tak lagi terasa. Saat ia menunduk, tanah di bawah kakinya hitam, basah dan berbau tanah kuburan yang baru digali. Bangunlah penjaga! Suara itu datang dari segala arah, dari dinding rumah, dari akar pohon,
dari tulang-tulang yang terkubur di bawah kampung. Apa yang telah kau lakukan padaku? Kami tidak melakukan apa-apa. Kamu telah terpilih Terpilih untuk apa? untuk menjaga perbatasan. Hendra mencoba menjerit, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan. "Apa yang kalian lakukan padaku?" tanyanya. Dari kabut muncul lelaki tua yang pertama kali menyapanya. Kini wajahnya retak seperti tanah kering. Dari celah-celah kulitnya keluar cahaya merah redup. "Kami tidak melakukan apa-apa," katanya. "Kau yang terpilih." "Terpilih untuk apa?" "Untuk menjaga batas." Kentongan tergantung di tiang gapura bergerak sendiri. Saat dipukul, bunyinya bukan kayu, melainkan tulang beradu. Apa itu? Itu adalah ingatan terakhirmu sebagai manusia. Setiap penjaga harus menguburnya sendiri. Aku masih di sini. Sekejap kemudian, Hendra melihat dirinya sendiri berjalan dari arah hutan. Versi lain dari dirinya. Masih hidup, masih bernafas. Wajah itu panik, mata itu mencari jalan keluar. "Apa itu?" Hendra berbisik. "Itu kenangan terakhirmu sebagai manusia," jawab lelaki tua. "Setiap penjaga harus menguburnya sendiri." Hendra berlari mengejar sosok itu, tapi semakin dekat, tubuhnya terasa semakin dingin. Tangannya tembus menembus bahu sosok tersebut. Aku masih di sini," teriak Hendra. Sosok itu tidak mendengar. Kabut menelan bayangan itu, dan bersama kabut, rasa kemanusiaan Hendra ikut terkoyak. Kakak, desa apa ini? Udah malam. Tinggal sebentar aja. Malam berikutnya, jika bisa disebut malam, seorang wanita tersesat memasuki kampung gaib. Bajunya basah oleh hujan tanpa suara. Jam tangannya berhenti di angka 23.59. Ia melihat Hendra berdiri di bawah gapura. "Kak, ini desa apa?" tanyanya. Hendra membuka mulut untuk memperingatkan, untuk menyuruhnya pergi, untuk menyelamatkan satu jiwa saja. Namun yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. "Sudah malam," katanya datar. "Singgahlah dulu." Wanita itu tersenyum lega. Hendra menunduk. Dari bayangan kakinya muncul bayangan lain, lebih tinggi, bertanduk, bermata kosong. Setiap penjaga perlahan melupakan siapa dirinya dulu. Di rumah besar ujung kampung, foto-foto terus bertambah. Wajah-wajah baru, nama-nama baru. Foto Hendra kini mulai memudar. Senyumnya tak lagi kaku, melainkan kosong. Lelaki tua berdiri di sampingnya. "Suatu hari, kau akan menghilang dari foto itu." "Lalu siapa aku?" tanya Hendra. "Kau adalah suara kentongan. Kau adalah penunjuk jalan. Kau adalah alasan mereka berhenti." Kentongan berbunyi lagi. Tok, tok, tok. Dari hutan, langkah kaki baru terdengar. Hendra
Seorang pengendara yang melintasi jalan pintas di tengah hutan tersesat saat jam menunjukkan pukul Sialan, kenapa 23.59. Tolong, apakah ada orang di sini? Jam terlarang Hei, ketika batas permisi. dunia Jangan manusia bantu dan saya. dunia arwah terbuka. Di tengah kabut dan hujan tanpa suara, ia menemukan sebuah desa misterius Sudah malam. bernama Kampung Ghaib, tempat yang tidak Bapak tahu tercatat nama di saya. peta. Kami tahu semua orang yang Awalnya, datang di sini. kampung itu Silakan tampak masuk. hidup dan Ini adalah ramah. jam transisi Namun, saat yang hidup dan para yang mati penghuninya memiliki Tidak semua yang mata masuk kosong ke goib dan diizinkan mengetahui identitas Firroni Noti Hendra. Aisyam ini bilang Jalan semua. keluar menghilang, waktu berhenti, dan Hendra menyadari bahwa siapapun Aku yang tidak masuk mati. ke kampung Ghaib tidak bisa pergi Benar. dengan mudah. Ia akhirnya ditarik ke dalam kegelapan dan Tapi dinyatakan kamu sebagai sudah penghuni keterlaluan. baru. Setiap desa goib Pada membutuhkan bagian seorang kedua, penjaga. Hendra terbangun di dunia tanpa waktu. Ia Hendra tidak sepenuhnya hidup menyambut atau tamu mati. berikutnya. Kampung Ghaib memilihnya menjadi penjaga, sosok yang bertugas menjaga perbatasan dua alam dan menjerat orang-orang yang tersesat pada jam terlarang. Perlahan, Hendra Apa yang kau kehilangan lakukan padaku? ingatan Kami dan tidak kemanusiaannya, melakukan terikat Kamu pada telah peran terpilih. yang tak Terpilih bisa untuk apa? ditolak. Untuk menjaga Kini, perbatasan. Hendra berdiri di Itu bawah adalah gapura ingatan Kampung sebagai Ghaib, manusia. menyambut Setiap para penjaga pendatang harus dengan menunggu wajah ramah, menunggu saat dirinya kelak digantikan desa oleh apa ini? korban berikutnya. Sebentar